Baik, bertemu kembali pada kelas hukum bisnis. Hari ini kita akan membahas bab tentang hukum benda. Kita bicara soal objek hukum. Apabila kita melihat objek hukum, maka kita harus mengetahui apa itu benda. Kalau melihat konsep dasar mengenai benda, benda adalah segala sesuatu yang dapat menjadi objek hukum. Ketika benda itu bisa menjadi objek hukum, baik adanya, keberadaannya, kemudian penyerahannya, dan cara memperolehnya, maka bisa masuk dalam kategori sebagai objek hukum. Objek hukum adalah segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum dan yang dapat menjadi pokok di dalam hubungan hukum. Karena sesuatu itu dapat dikuasai oleh subjek hukum. Kita sudah bahas di kesempatan sebelumnya bahwa subjek hukum itu adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh, mempunyai, atau menyandang hak dan kewajiban dari hukum. Gitu ya. Nah, kita sekarang bicara segala sesuatu yang bisa dimiliki oleh subjek hukum, maka itu disebut objek hukum. Kalau kita melihat pasal 499, di sana diatur mengenai pengertian benda ya, bahwa benda itu sebagai barang yang dapat dilihat atau berwujud. Itu misal contohnya ya, jadi kalau dia berwujud, ada memiliki sifat kebendaan, maka itu benda. Atau yang lain misalnya kekayaan seseorang yang berupa hak dan penghasilan, itu juga benda. Orang dengan kemampuannya mengumpulkan kekayaan itu macam-macam gitu bentuknya, nah itu juga benda. Atau yang lain, benda itu objek hukum lawan dari subjek hukum. Jadi kalau ada subjek hukum, ada objek hukumnya. Ya, itu misalnya benda. Nah, pengaturan sendiri di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 499, di sana disebutkan yang dimaksud kebendaan adalah tiap-tiap barang dari tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik, maka itu disebut kebendaan ya. Diatur di dalam buku 2 berhubungan dengan hak yang melekat pada barang, tapi juga diatur hak yang bersifat material, diatur dalam undang-undang tersendiri yang kaitannya dengan benda. Kalau kita melihat pembedaan benda-benda yang ada, maka benda-benda itu macam-macam ya. Bisa benda bertubuh, benda tidak bertubuh, maksudnya berwujud atau tidak berwujud. Nah, yang paling banyak itu benda bergerak dan benda tidak bergerak. Nah, ini paling banyak ya. Benda yang akan ada dan benda yang masih akan ada. Benda yang ada itu adalah benda saat transaksi hukum, bendanya sudah ada. Tetapi ada kalanya pada saat transaksi itu bendanya belum ada. Nah, benda yang masih akan ada. Benda yang masih akan ada itu harus hati-hati ya, karena tidak boleh membuat transaksi yang bendanya masih ada itu, yang masih akan ada itu probabilitas kemungkinannya itu 50-50. Bisa ada, bisa tidak. Nah, itu tidak boleh ya. Yang benda masih akan ada itu
Contohnya Pak, benda yang masih akan ada dan diperkenankan itu misalnya Anda pesan kursi khusus ya, pesan kursi ke tukang kursi, misalnya nih, Anda pesan kursi yang sandarannya ada dua, ke belakang dan ke depan. Jadi kalau capek sandar ke belakang, kalau sandar ke belakang capek dia sandar ke depan misalnya. Itu kan tidak umum ya, tidak biasa. Maka Anda boleh pesan ke tukang kursi, Pak bisa nggak buatin saya kursi yang sandarannya depan sama belakang. Tukang kursi bilang bisa. Disepakati harganya. Berapa harganya? 1 juta. Cocok barangnya, cocok desainnya, cocok ukurannya, warnanya, beserta biayanya cocok, maka terjadi transaksi pemesanan kursi dengan sandaran depan dan belakang. Probabilitas atau kemungkinan kursi itu jadi berapa persen? Kayunya ada, alat perlengkapan tukangnya ada, catnya ada, tukangnya ada nggak? Ada. Maka probabilitasnya kan lebih dari 50%, mungkin 90%. Yang 10% itu mungkin terlambat, atau kalau misalnya nggak bisa sama sekali, mungkin tukangnya meninggal dunia misalnya gitu ya. Tapi selama tukangnya ada, perlengkapannya ada, ya probabilitasnya besar. Tapi tidak boleh bertransaksi dengan bendanya masih akan ada 50-50. Itu dilarang. Contohnya Pak, misalnya jual padi tapi belum saatnya gitu. Misalnya ijon ya, ijon di desa-desa atau di kampung-kampung itu ada sistem ijon. Ijon itu adalah membeli tanaman belum pada waktunya, belum pada panen gitu ya. Kalau sudah panen enggak apa-apa, boleh. Kira-kira padinya itu misalnya seminggu lagi panen atau sebulan lagi panen enggak apa-apa. Karena sudah berbentuk, sudah ada isinya. Kurang misalnya ada tanaman pepayanya sudah besar cuman kurang matang. Nah, itu boleh dijual. Ini saya borong ya, boleh gitu. Tapi kalau yang probabilitas gitu, padinya baru ditanam kok dijual, itu udah nggak boleh, karena itu sistem ijon itu ya. Termasuk binatang gitu. Binatang itu membeli ternak yang masih dalam kandungan induknya, itu nggak boleh. Itu sama dengan judi. Itu bisa menimbulkan konflik hukum. Contoh misalnya, apa yang terjadi kalau ternyata anak kambing yang di dalam kandungan induknya lahir mati? Siapa yang bertanggung jawab? Padahal sudah dibayar, padahal sudah dibeli gitu ya. Si pembeli nggak mau tanggung jawab. Aku beli, masa beli anak kambing yang mati? Aku pengennya anak kambing hidup. Si penjual induan anak kambing tadi ya nggak mau, udah sepakat kok, udah bayar-bayaran kok, maka tidak bisa diminta kembali, tidak bisa dibatalkan. Nah, contohnya seperti itu. Jadi bendanya masih akan ada, itu harus hati-hati. Nah, yang paling banyak itu benda bergerak dan benda tidak bergerak ya. Menurut literatur yang ada, macam benda itu benda yang dapat diganti uang, atau atau yang tidak dapat diganti, misalnya binatang misalnya kan. Berbeda, kalau uang dengan uang masih boleh, uang hilang diganti uang boleh. Kalau binatang ganti binatang, prinsipnya tidak boleh karena binatangnya berbeda. Ya, mungkin ukuran, mungkin berat, mungkin dan lain sebagainya. Atau benda yang dapat diperdagangkan atau tidak. Benda yang bisa diperdagangkan atau tidak. Benda yang dapat dibagi gitu ya. Beras, atau ada yang tidak dapat dibagi misalnya. Kalau jual pisang misalnya, pisang satu tandem itu kan nggak bisa dibagi. Kalau dibagi pisangnya bisa, tapi kalau pohonnya dibagi kan ada yang bagian. Atau misalnya motor itu satu rangkaian terus dijual, tapi dibagi. Ada yang dapat ban, ada yang dapat busi, ada yang dapat setang, ada dapat jok, kan nggak bisa dipakai. Bukan sepeda namanya itu kalau sudah dipisah-pisah. Itu kaitannya dengan macam benda. Yang paling sering adalah pembagian benda bergerak tidak bergerak. Karena apa? Bergerak dan tidak bergerak itu paling banyak karena pertama kaitannya dengan levering ya, penyerahan. Agak dibedakan ya, kalau benda bergerak maka penyerahannya harus nyata.
Ya, kalau Anda beli barang-barang bergerak sekarang. Saya luruskan dulu definisinya, coba jelaskan. Apa itu benda bergerak? Benda bergerak adalah benda yang dapat berpindah dari satu ke tempat yang lain atau dapat dipindahkan. Ya, benda bergerak adalah benda yang dapat berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Misalnya motor, mobil bisa berpindah kan? Pak mau tapi mobil nggak bisa pindah sendiri. Kata siapa? Mobil diparkir miring, tidak pakai handrem, tiba-tiba jalan. Padahal nggak didorong, tidak dihidupkan. Nah, itu artinya apa? Artinya bahwa benda itu benda bergerak. Pak, kalau misalnya kontainer, sama. Kontainer itu kalau dilepas dari atas, dia jatuh ke bawah, itu kan pindah dengan sendirinya, karena dilepas. Tidak ada yang mendorong. Itu benda bergerak. Yang kedua adalah benda tidak bergerak. Benda tidak bergerak itu benda yang memang tidak bisa digerakkan, tidak bisa dipindahkan, atau berpindah dengan sendirinya. Contohnya apa? Tanah. Tanah itu kan tidak bisa berpindah. Pak, bisa Pak dikeruk pakai bego gitu. Itu kan bagian dari tanah. Tapi sebenarnya tanah sendiri yang melekat di permukaan bumi kan dia tidak bisa berpindah. Serta segala sesuatu yang melekat di atas tanah. Pohon, bangunan, rumah, bangunan itu adalah benda bergerak. Benda tidak bergerak. Pak, rumah itu zaman dulu bisa dipindah loh, dipikul. Maka itu jadi benda bergerak. Tapi ketika dia sudah mapan di satu tempat dan dia menyatu dengan bumi, permukaan bumi, maka dia menjadi benda tidak bergerak. Pohon itu selama dia di tanah, maka dia benda tidak bergerak. Tapi kalau pohon itu dipotong di atas tanah, kayunya di atas tanah bagaimana? Ini bukan pohon lagi, tapi kayu. Pohon itu selama melekat di atas permukaan bumi, dia benda tidak bergerak. Paham ya pembedaan dua itu? Kenapa dua itu dibedakan? Karena masing-masing perlakuannya berbeda. Contoh yang pertama levering. Levering itu penyerahan. Untuk benda bergerak, apa tadi contohnya? Benda bergerak, motor, mobil, sepeda, lemari, apapun yang besar, peti kemas gitu. Peti kemas itu dikasih roda, didorong, mudah dipindahkan. Nah, untuk levering benda bergerak, maka bersifat real, bersifat nyata. Ya, harus langsung gitu, menyerahkannya langsung. Kamu mau beli HP ku? Ya, HP itu benda bergerak. Maka penyerahannya, leveringnya nyata, langsung. Yang kedua, bagaimana kalau benda tidak bergerak, Pak? Kalau benda tidak bergerak tidak bisa dengan penyerahan nyata, tapi harus dengan balik nama, harus dengan suratnya, dengan suratnya menyerahkan, suratnya di balik nama kepada pemilik yang baru. Pak, mobil motor itu kalau sudah dibeli harus dibalik nama. Kalau menurut hukum tidak. Kenapa? Karena itu benda tidak bergerak. Benda bergerak. Benda bergerak itu penyerahan motornya saja termasuk surat itu sudah nyata. Namun kalau untuk kepentingan pajak, nah beda lagi kan. Untuk kepentingan pajak sebaiknya dibalik nama. Supaya apa? Nah, pemilik yang berikutnya itu, pemilik yang sebelumnya tidak tersangkut dengan penyalahgunaan kendaraan itu. Misalnya. Nah, ini benda levering ya. Yang kedua berkaitan dengan jaminan. Kalau benda bergerak dengan benda tidak bergerak, supaya bisa dijaminkan, maka perlakuannya berbeda. Kalau untuk benda bergerak, maka jaminannya dengan gadai atau fidusia, ya, gadai atau fidusia. Sedangkan untuk benda tidak bergerak, namanya hak tanggungan. Contohnya gimana nih, Pak? Anda punya motor, Anda butuh uang, kemudian Anda menjaminkan, Anda pinjam uang dengan jaminan, kalau sampai utangnya tidak dikembalikan, maka jaminannya adalah motornya. Maka motor itu bisa dengan dua cara. Yang pertama gadai. Ya, nanti kita bahas tentang gadai.
Yang kedua tentang fidusia. Nah, supaya gampang sekalian aja lah saya bedakan ya. Kendaraan motor Anda itu bisa digadaikan, bisa difidusiakan. Apa Pak bedanya gadai sama fidusia? Kalau gadai itu eh, apa namanya? Barang Anda, motor Anda itu Anda datang ke pegadaian, Pak pinjem duit berapa? 1 juta. Jaminannya apa? Sepeda motor saya. Oke, mana sepeda motornya? Taruh sini. Mana surat-suratnya? Sudah? Ya, nih kasih 1 juta. Nanti kalau jangka waktu tertentu, motor itu ditembus kembali. Bayar 1 juta beserta bunga, motornya diambil lagi. Motor itu harus di luar kekuasaan si pemberi gadai. Tetapi ada cara yang kedua namanya fidusia. Pak, saya mau pinjam duit 1 juta. Untuk apa? Bisnis saya Gojek, GoRide atau Grab Ride. Tapi saya pengen sih menjaminkan motor saya, tapi boleh dong saya karena pekerjaannya Grab Ride atau GoRide itu, maka saya butuh motor ini. Oh boleh, maka yang dijaminkan adalah kepemilikan atas motor. Motornya tetap dikuasai oleh si pemberi yang peminjam debiturnya. Nah, tapi motor itu sekarang punya siapa? Punya si kreditur, orang yang meminjami uang. Jadi tidak boleh ya motor itu kemudian dijual, disewakan kembali atau digadaikan, tidak boleh. Karena memang itu miliknya si perusahaan gadai. Nah itu bedanya sana ya. Kalau gadai motornya tidak boleh di atas kekuasaan si pemberi gadai. Kalau fidusia masih boleh dipakai. Yang ditahan adalah surat-suratnya atau kepemilikannya. Itu. Sedangkan untuk benda tidak bergerak, penjaminannya dengan HT, hak tanggungan. Hak tanggungan itu surat menyuratnya, surat kepemilikan tanah itu dicatatkan di BPN, kantor pertanahan, dijaminkan atas hutang kepada siapa. Tetapi setelah dia dapat duit, pinjaman tadi, utang tadi, orang itu masih boleh menempati rumahnya. Masih boleh. Ya, dia bayar angsuran terus-menerus, begitu selesai hak tanggungannya dilepas lagi gitu ya, dilepas. Oke, sampai di sini mungkin itu kaitannya dengan yang kedua, jaminan. Kedua, kaitannya dengan daluarsa. Untuk benda bergerak, daluarsa dulu. Veryaring atau daluarsa itu terpenuhinya jangka waktu tertentu, jangka waktu tertentu, hak itu bisa menjadi miliknya. Ada daluarsa. Ya, misalnya contoh daluarsa untuk benda tidak bergerak. Benda tidak bergerak itu tanah tadi ya misalnya. Ada orang menempati tanah terus-menerus selama 20 tahun, dia berhak atas tanah itu. Itu namanya daluarsa. Berapa lama? 20 tahun. Kalau untuk benda bergerak, tidak bisa. Tidak ada daluarsa. Daluarsa untuk benda tidak bergerak, untuk bergerak itu enggak ada. Selamanya orang itu tidak menemukan yang menemukan barang itu tidak bisa menjadi pemilik. Yang lain besit ya, penguasaan atas barang. Untuk benda bergerak bisa terjadi besit, sedangkan untuk tidak bergerak tanah tidak mungkin ada besit. Oke, saya sedikit jelaskan tentang besit. Apa sih besit? Besit itu adalah orang yang menemukan barang temuan, dia dianggap sebagai pemilik, dianggap ya, bukan pemilik tapi dianggap. Dianggap misalnya. Contoh besit itu orang yang berkedudukan dalam besit itu namanya besiter. Misalnya contoh ini ada HP. HP ini kemudian saya temukan di jalan. Saya lihat, HP jatuh ini. Terus saya tanya kiri kanan, ada yang tahu nggak ini HP siapa? Saya cek mati baterainya ya, tidak bisa hidup. Duh ini HP ini punya siapa ya? Di telepon jelas nggak bisa. Di
karena baterainya lagi habis. Nah, terus dia bilang pesan sama orang-orang di situ, tolong ya nanti kalau ada orang yang mengaku kehilangan handphone, silahkan ketemu saya, nomor telepon saya ini, saya rumahnya di sini. Oke, selesai. Maka orang yang menemukan HP itu disebut besiter. Orang yang berkedudukan seolah-olah seakan-akan dia adalah pemilik dari barang itu. Contoh nih ya, saya cincang contoh. Saya menemukan HP, saya simpan HP itu di saku saya, gak kelihatan. Kemudian ada orang lain yang datang. Kemudian dia tanya, tadi menemukan HP ya? Iya. Oh, itu HP saya. Karena Anda besiter, maka boleh nggak Anda untuk meyakinkan itu nanya-nanya orang, gitu. Bertanya-tanya ke orang. Tanya, maaf kalau boleh tahu HP-nya warnanya apa? Gitu ya. Mereknya apa? Boleh nggak kira-kira? Tanya begitu boleh nggak? Boleh. Kenapa? Karena dia dilindungi oleh hukum. Lalu pertanyaannya bilang gini, oh HP-nya warnanya putih. Putih. Saya simpan nih HP-nya. Terus Anda udah tahu kan warnanya? Bukan putih. Oh, maaf, salah. Bukan HP Anda. Loh, kok bisa? Iya, karena bukan putih warnanya. Dulu waktu saya beli sih putih, tapi karena lama kelamaan jadi hitam, misalnya. Kalau Anda nggak yakin nggak dikasih, ngapain? Oh maaf, saya nggak yakin Anda. Bukan, silakan bawa dusnya, silakan bawa kwitansinya. Juga nggak bisa tahu. Terus si orang yang tadi lapor hilang itu bilang marah-marah, kamu tuh cuma nemu aja kok, seolah-olah kayak pemiliknya. Saya laporin polisi, boleh silakan. Maka polisi akan manggil Anda. Betul Anda menemukan HP? Betul. Kenapa kok tidak dikasihkan sama orang itu? Karena saya tidak yakin. Kenapa? Saya tanya dia, HP-nya warna apa? Dia bilang putih. Ini kan warnanya bukan putih. Oh iya gitu. Terus mereknya apa? Tanya gitu. Polisinya nanya sama orang itu. Samsung Pak. Padahal bukan Samsung. Misalnya mereknya Samsung. Polisinya nggak akan ngasih tahu mereknya apa, tapi bukan Samsung. Kira-kira polisi akan berikan nggak HP itu? Nggak akan. Kenapa? Karena polisi juga nggak yakin. Apakah Anda dipersalahkan? Tidak. Menurut hukum, Anda adalah besiter, orang yang berkedudukan atas benda temuan. Apa syarat besiter? Kalau gitu besiter itu supaya agak beda, karena besiter itu ya beda tipis ya sama copet gitu, sama orang penjahat yang beretikat tidak baik. Syaratnya yang pertama adalah besiter itu harus beritikat baik. Itikat baik. Yang kedua, besiter itu tidak mempunyai keinginan untuk memiliki atau untuk menguasai gitu. Kalau ada tujuan tadi itu bahaya, dia bisa jadi beritikat tidak baik. Dia tidak dilindungi oleh hukum. Kalau beritikat tidak baik kan saya tadi bilang, ada yang punya HP ini enggak gitu. Kalau kan dia tidak ingin memiliki. Ada beberapa misalnya di media gitu, telah ditemukan dompet dengan sejumlah uang. Silakan hubungi saya di nomor ini gitu. Silakan dengan menyebutkan berapa jumlah nominal uang gitu. Sebenarnya sambil ngecek gitu. Kalau dalam waktu 1 bulan tidak ada, maka uangnya akan kami infakkan ke masjid atau ke panti apa boleh. Karena memang nggak ada pemiliknya. Gitu ya. Nah, dan itu sudah jadi ketentuan. Tapi sebaiknya memang dia tidak menyerahkan. Kalau misalnya mau, Anda serahkan ke polisi. Atau sebenarnya nanti polisi-polisi itu akan menyerahkan ke BHP namanya. Balai Harta Peninggalan. Balai Harta Peninggalan itu kalau di Jogja di sebelah Wirogunan itu loh. Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan. Jalan Tamsis ya, Taman Siswa. Jalan Taman Siswa. Itu ada sebelah selatannya itu. Balai Harta Peninggalan. Harta-harta tidak bertuan, harta-harta temuan itu di situ.
nanti periode tertentu bisa dilelang dan sebagainya. Itu tentang kenapa dibedakan. Benda bergerak sifatnya sama ya, tadi sudah saya jelaskan ya. Benda bergerak, benda tidak bergerak, saya lewati saja di pasal 508 itu sifatnya juga Anda bisa baca. Benda tidak bergerak karena undang-undang gitu, nanti bisa dilihat. Berikutnya adalah hak kebendaan. Tadi kita bicara soal bendanya. Sekarang ada, kebendaan, benda atau kebendaan. Sekarang kita bicara hak kebendaan. HP ini adalah benda. HP ini benda, bergerak. Saya beli HP ini di counter, di counter HP ya, Samsung. Saya bayar, saya bawa pulang HP ini. Maka di HP ini ada hak milik. Hak milik. Jadi ini HP, ini hak saya, nempel nih. Nih. Kan ini saya beli nih. Tadinya kan enggak nih, punya umum. Kemudian saya beli, saya bayar. Plek, nah nempel nih. Saya pisahkan ya dua ini ya. Nih. Ini benda, ini hak kebendaan. Paham ya? Ini benda, ini hak kebendaan. Nah, nih. Ini bisa jadi satu kesatuan, bisa dipisahkan. Contoh, saya minjemin Anda HP ini. HP saya serahkan kepada Anda. Haknya pindah nggak? Nggak pindah. Oh, pinjam kok. Maka Anda punya hak, namanya hak pakai atau hak pinjam. Boleh, silakan nih, hak pakai. Anda minjem nih, nelpon untuk WA dan sebagainya. Sudah? Selesai? Ya. Haknya ada pada siapa? Ada tetap pada saya. Ternyata ada yang cocok dengan HP saya. Dia pengen beli, Pak, HP ini saya beli ya, boleh. Berapa harganya? 2 juta. Oh, boleh, bagus. Bayar 2 juta ke saya. Maka hak milik itu saya serahkan ke pembeli dan dia menyatu lagi dengan bendanya. Nah, jadi satu. Kemana-mana ikut itu. Pak, tiba-tiba hilang. Enggak apa-apa, ini begitu hilang atau berpindah satu tempat, haknya tetap ada pada dia. Orang yang menguasai ini disebut sebagai besiter tadi. Oke. Gitu ya. Apa itu hak kebendaan? Yang ini hak kebendaan adalah suatu hak yang memberikan kekuasaan langsung ya, memberikan kekuasaan langsung kepada seseorang yang berhak untuk menguasai sesuatu benda dalam tangan siapapun juga. Walaupun HP itu saya pinjamkan oleh orang yang minjam, dipinjamkan lagi kepada orang lain, tetap pemiliknya saya dan saya bisa punya hak lebih dari yang lain, gitu ya. Nah, itu adalah hak kebendaan. Hak kebendaan pembagiannya Anda bisa baca sendiri. Saya jelaskan apa saja misalnya atas bendanya sendiri itu hak milik, gitu ya. Kalau saya punya HP, HP itu saya beli, maka munculnya adalah hak milik. Tapi kalau hak atas benda milik orang lain, bisa dapatnya hak guna usaha, hak guna bangunan, hak sewa, hak memungut hasil atau hak pengelolaan atas tanah. Itu hak-hak yang bisa didapatkan. Hak kebendaan itu bisa juga dia besit gitu ya, bisa ditemukan oleh orang lain untuk benda bergerak atau benda bukan tanah. Hak memungut hasil, kenikmatan. Hak memberikan jaminan tadi sama ya, sudah saya jelaskan. Hak tanggungan, fidusia, hipotek, gadai. Oke. Nah, selain hak tadi, juga ada hak mutlak terhadap benda dalam lapangan keperdataan, bisa HGB, HGU gitu ya, hak igendom, hak obstal, hak arfak. Kalau benda-benda yang tidak berwujud, misalnya hak cipta itu adalah hak kebendaan, tapi bendanya tidak berwujud karena hak. Atau hak merek, hak paten itu juga demikian. Ciri-ciri dari sifat hak kebendaan yang pertama adalah droit de suite ya. Hak itu terus-menerus mengikuti bendanya dimanapun benda itu berada. Tadi saya katakan kalau benda itu dipinjam orang, tetap hak droit de suite-nya masih ada, hak miliknya ada, masih ada. Droit de préférence, hak pelunasan lebih dulu atas benda tersebut.
Kalau benda itu misalnya dijual gitu, misalnya saya punya HP dipinjam, ternyata sama orang itu dijual, maka yang berhak untuk pelunasan terlebih dahulu adalah saya kalau benda itu menjadi permasalahan. Yang berikutnya sakelek aksi ya. Jadi kalau hak untuk menggugat bila terjadi gangguan terhadap barang yang dia miliki. Dia punya hak untuk mempertahankan atas bendanya. Saya kira itu hak yang termasuk hak milik. Hak milik itu hak yang paling terkuat ya. Hak milik, hak untuk menikmati kegunaan suatu kebendaan dengan kedudukan sepenuhnya, asal tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan tidak mengganggu hak orang lain. Hak milik. Saya punya handphone nih, tapi hak itu hak sepenuhnya saya mau pakai handphone itu terus menerus, saya nggak pakai handphone itu atau apapun, saya bisa menjual, menghibahkan, membuang bahkan gitu. Tetapi kuncinya saya tidak boleh mengganggu hak orang lain. HP saya lempar ke orang lain sehingga menyebabkan luka gitu ya, cacat, nggak boleh nih, pasal 570 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kalau hak milik yang diatur di dalam Undang-Undang Pokok Agraria yang mengatur tentang tanah, hak milik adalah hak turun-temurun, ya, terkuat, terpenuh, yang dapat dipunyai orang atas tanah dengan mengingat ketentuan yang tercantum dalam pasal 6 Undang-Undang Pokok Agraria. Yang kaitan dengan pasal 6 itu adalah kepentingan umum. Jadi kalau ada orang punya tanah, ternyata di atas tanah itu akan dibangun jalan tol, bagaimana? Ya dia harus punya fungsi sosial. Dia suka tidak suka harus menjual itu karena untuk kepentingan umum. Walaupun negara juga tidak boleh sewenang-wenang gitu ya dalam menentukan ganti rugi. Ya, dan sebagian besar tidak ganti rugi ya, semua pasti ganti untung ya, nggak ada kok kemudian kok sampai rugi gitu. Tapi ada Pak yang rugi ya, kalau tidak sesuai dengan harga pasar ya maklum lah, tetapi paling tidak biasanya harganya itu maksimal 3 kali dari harga pasar setempat harga tanah itu. Ini fungsi sosial namanya. Ciri-ciri hak milik merupakan hak pokok yang bisa melahirkan hak kebendaan lain. Hak milik merupakan hak yang paling sempurna, hak milik. Dengan hak milik orang bisa meminjamkan, bisa menjual, bisa menghibahkan dan lain sebagainya. Hak milik bersifat tetap, tidak bisa lenyap karena kebendaan yang lain. Hak milik merupakan inti dari hak kebendaan lain. Bagaimana cara memperoleh hak milik? Nah, ya, pasal 584. Yang pertama, toigening. Ya, toigening itu pendakuan, mendaku. Jadi mengaku bahwa ini miliknya. Contoh, Anda naik gunung, terus di sana ada bunga edelweiss. Boleh nggak dipetik? Ada nggak pemiliknya? Nggak ada. Boleh. Ada Pak, itu milik Tuhan. Ya, semua milik Tuhan. Maksudnya orang atau badan. Ada nggak pemilik gunung itu? Nggak ada. Itu milik negara misalnya. Nggak boleh bahkan di tempat misalnya di lereng Merapi kan nggak boleh. Saya ngapling rumah saya di sini nggak boleh. Itu kawasan nggak boleh ada bangunan kan. Tapi dia menempati tanah nggak boleh karena memang itu di luar kawasan. Kalau dia minta tanah di situ walaupun sudah 20 tahun tetap tidak akan diberikan. Namanya pendakuan ya, toigening. Mendaku. Anda jalan-jalan ke pinggir pantai, ada pohon nyur, pohon kelapa, aduh haus gitu. Anda manjat, ambil kelapanya, dibuka, diminum, boleh nggak? Boleh. Kenapa boleh? Ya karena itu nggak ada yang punya gitu kan. 500 meter dari bibir pantai itu kan adalah tanah negara, nggak boleh ada orang yang menguasai di sana. Nah, maka boleh nggak Anda ngambil kelapa itu? Boleh. Namanya pendakuan, mendaku, memiliki ini milik daku gitu. Yang kedua perlekatan, nah tracking. Perlekatan itu gini. Anda beli motor bekas. Nah, beli motor bekas itu di motor itu udah ada stikernya. Misalnya saya dulu pernah punya Ninja
250 gitu. Saya beli knalpotnya itu ya Yosi itu saya beli 14 juta. Saya pasang di motor saya. Nah, ternyata diam-diam sama istri saya dijual. Begitu motor itu dijual, pertanyaannya, knalpotnya milik siapa? Masih milik penjual atau sudah milik pembeli? Milik pembeli. Nah, kok bisa? Kan dia cuma beli ninjanya, nggak beli knalpotnya. Enggak. Itu namanya nut tracking, perlekatan. Jadi melekat atas benda pokoknya. Ada orang beli tanah, di atas tanah itu ada pohon, ada batu, ada pasir. Sudah transaksi, jual beli, serah-serahan, balik nama. Pertanyaannya, siapa pemilik pohon itu? Siapa pemilik batu pasir itu? Ya adalah pembeli, kecuali diperjanjikan lain di dalam perjanjian. Yang ketiga, daluarsa. Daluarsa itu tercapainya jangka waktu tertentu, ya, daluarsa. Misalnya tadi orang menempati tanah terus-menerus 20 tahun, maka dia berhak atas tanah itu. Itu boleh bisa jadi hak milik. Daluarsa. Saya kira itu daluarsa sudah. Cara memperoleh yang lain, yang keempat adalah pewarisan, ya. Pewarisannya sama, ya. Benda bergerak diwariskan bisa, benda tidak bergerak diwariskan juga bisa. Yang kelima, penyerahan. Penyerahan itu bisa muncul hak milik. Misalnya barang diserahkan, baru kemudian hak miliknya muncul. Atau cara yang lain, misalnya dengan hibah atau percampuran harta perkawinan. Percampuran harta perkawinan itu misalnya suami istri bawa harta, istri bawa harta, jadikan satu, namanya percampuran harta. Kalau pisah harta namanya perjanjian kawin, ya, perjanjian perkawinan, perjanjian kawin. Dulu kadang disebut sebagai perjanjian pranikah, gitu. Sebelum nikah hartanya dibagi dua. Hartanya mereka buat perjanjian, suami istri, laki-laki perempuan mau nikah, kemudian dia buat perjanjian kawin dulu baru menikah. Hartamu tetap hartamu, hartaku tetap hartaku, kita punya harta bersama namanya harta gondogini, gitu ya. Tapi ada juga yang sekarang nggak begitu. Sekarang selain sebelum perkawinan, selama perkawinan pun boleh buat perjanjian kawin. Hanya bedanya kalau perjanjian kawin sudah baru dibuat, maka dia harus diumumkan di media, A dan B ini buat perjanjian kawin loh. Nah, jadi jangan sampai merugikan pihak ketiga, misalnya. Bagaimana hak milik itu bisa hapus? Hapusnya hak milik apabila objeknya musnah, gitu ya. Ada orang punya HP-nya kecemplung laut, gitu ya, musnah, ya objek, berarti haknya hilang. Dilepaskan oleh pemiliknya melepaskan. Hilang atau lari dari pemiliknya. Diperoleh oleh orang lain dengan cara memperoleh hak milik, dengan membeli, dengan mewaris, dan lain sebagainya. Besit tadi sudah saya sampaikan, orang yang berkedudukan menguasai atau menikmati suatu barang yang ada dalam kekuasaan seseorang secara pribadi atau perantaraan orang lain, seakan-akan barang itu adalah miliknya, namun secara hukum belum tentu ia adalah pemiliknya. Unsur-unsur besit, adanya besiter, adanya objek hukum, adanya penguasaan secara material,